Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita memasuki bulan Maulid, di mana Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal dilahirkan dari seorang ibu bernama Sayyidatina Aminah dan seorang ayah bernama Sayyidina Abdullah. Saya ingin bicara tentang satu kitab yang sangat terkenal, yaitu Dalailul Khairat. Kebetulan dulu saya pernah mondok di Al-Mukarram Kiai Mudzakkir di Banyuurip di Pekalongan, di mana saya mendapatkan ijazah Dalailul Khairat dan mengamalkannya tiap ba'da asar serta di acara-acara peringatan. Kita pernah diundang di beberapa tempat di acara pernikahan, haul para ulama dan habaib. Kitab apakah ini? Dalailul Khairat adalah sebuah kitab yang berisi kumpulan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama besar dari Maroko, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Ada hal yang menarik, kenapa Syekh Sulaiman sampai membuat Dalailul Khairat. Ketika itu beliau sudah sangat terkenal sebagai seorang ulama. Dia mengajar. Pada satu kesempatan dia mencari sumur untuk wudhu. Sampai menjelang akhir habisnya waktu zuhur, dia temukan sumur, tapi timbanya nggak ada. Dia cari timba itu nggak ketemu. Dalam keadaan bingung seperti itu, tiba-tiba ada seorang anak kecil perempuan. Anak perempuan itu bertanya, "Ada apa ya Syekh?" "Aduh nak, saya mencari timba, tapi saya nggak ketemu. Padahal waktu zuhur udah mau berakhir." Si anak perempuan itu tiba-tiba tersenyum dan dia meminta Syekh untuk mendekat ke sumur itu. Dia langsung terlihat meniupkan sesuatu ke dalam sumur, dan sumur itu mengeluarkan air yang dengan mudah diambil airnya dipakai wudhu oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Beres sholat, dia cari anak itu, akhirnya ketemu. Dia tanya, "Nak, beritahu apa keistimewaanmu sehingga engkau bisa mengeluarkan air dari sumur itu?" Sang anak kecil tersenyum. "Saya diberi keistimewaan oleh Allah karena saya mudawamah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, inilah keistimewaan membaca sholawat. Makanya dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ayat ini memerintahkan kepada kita bahwa Allah membaca sholawat, artinya memberikan rahmat melalui para malaikat yang memintakan istighfar, memintakan ampun pada kita. Siapa? Orang yang membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asra." Barang siapa yang membaca kepadaku satu bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwa siapapun yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tetapi dia tidak pernah membaca sholawat, itu disebut al-bahil, orang yang pelit. Al-bahil alladzi idza dzukirtu falam yusalli alayya. Orang pelit itu ada orang yang saat disebut namaku, kata Rasulullah, dia tidak membaca sholawat kepadaku. Na'udzubillah subhanallah. Nah, kita kembali kepada kitab Dalailul Khairat. Saya masih ingat, setiap membaca Dalailul Khairat ada tahapan-tahapannya. Pertama kita membaca istighfar, setelah itu
kita membaca Fatihah 3 kali. Setelah itu kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca ayat kursi, dan diakhiri dengan satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 62. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Saya pernah diijazahkan oleh kiai saya, Kiai Muzakir, untuk membaca Allahumma hafadna bima hafidna bihi zikra. Ya Allah, seperti engkau menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Tidak ada satu kalimat pun yang hilang, tidak ada satu titik pun yang tertukar, tidak ada satu harokat pun yang salah. Maka jagalah kami, jagalah anak cucu kami, jagalah Islam kami, jagalah dunia kami, jagalah negeri ini, negeri Indonesia. Nah, setelah itu kita membaca Asmaul Husna. Ada dalam Al-Khairat Asmaul Husna, dan dibaca pula sekitar 201 nama Rasulullah SAW. Saya tanya kepada Kiai Muzakir, kenapa harus membaca begitu banyak nama Nabi Muhammad? Beliau mengatakan bahwa inna kathratal asma tadullu ala syarfil musamma. Banyaknya nama untuk Nabi Muhammad itu menunjukkan mulianya yang dinamainya, mulianya Nabi Muhammad SAW. Maka kitab ini sangat menarik sekali. Bagaimana kita menunjukkan mahabbah, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pernah membaca sarah dari kitab ini, namanya Mata'il Masarrat fi Jalail Dalail Khairat, karangan Syekh Muhammad Al-Mahdi bin Ahmad Al-Fasi. Ada kitab baru yang dikarang oleh Syekh Hisham Damaski, yang itu isinya adalah menolak tuduhan yang dilakukan oleh Wahabi yang mengatakan bahwa kitab Dalail Khairat ini adalah sebuah yang subhat. Mereka menulis, orang Wahabi itu, At-Tahdir fi Dalail Khairat, maka Syekh Hisham menulisnya sebagai Raddu al-Subhat ala Dalail Khairat. Nah, tentu kita ingin terus membaca sholawat ini, maka bacalah Dalail Khairat, sebuah kitab yang sangat-sangat menarik. Dan kita tentu berbahagia karena Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli menuliskan ini dengan begitu indah, dan kita baca. Fi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam bi hubbi sayyidina Muhammad nurun li badril huda mutammam qalbi yahinnu ila Muhammad ma zalam yuzdihi mutayyam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ayo kita terus baca sholawat, tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Lalu kita terus mudawamah, istiqamah mengikuti uswah dan qudwah beliau. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.